Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Buya izin bertanya, apakah bedanya kafa'ah dengan kasta? Seperti contoh kasta yang ada di India, bagi saya pribadi, saya masih berat dengan penggolongan kafa'ah. Bagi saya semua manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah kadar keimanannya saja. Jikalau harus menghormati, saya setuju. Akan tetapi kalau membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya, saya sedikit keberatan. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Kafa'ah bukan kasta. Maka betul di saat Anda memahami kafa'ah seperti kasta, maka muncul pengingkaran dari Anda. Karena Anda salah memahami tentang kafa'ah, maka Anda samakan kafa'ah dengan kasta. Kafa'ah bukan kasta. Kasta yang ada di dalam agama Hindu tidak seperti kafa'ah dalam agama Islam. Kalau kasta itu betul-betul pembedaan, misalnya ada kasta Brahmana, kasta Satria, kasta Waisa, kasta Sudra misalnya, itu paling tinggi adalah Brahmana, yang ada tingkat-tingkat pemegang agama. Satria adalah megang kerajaan, guna Sudra adalah, Waisa adalah dagang-dagang, yang Sudra adalah orang-orang kecil. Sehingga tidak boleh ini, interaksi pun tidak boleh. Enggak ada, Islam enggak begitu. Inna akramakum indallah, di hadapan Allah paling mulia adalah yang bertakwa. Tapi kafa'ah di dalam Islam dibahas adalah sesuai dengan fitrah manusia, demi keserasian di dalam pernikahan, bukan dalam irama merendahkan, tidak. Biarpun orang itu adalah secara kafa'ah rendah, tapi kalau dia beriman mulia di hadapan Allah. Tapi kafa'ah ini untuk keserasian. Bukankah Nabi mengajarkan kalau nikah itu milih? Biarpun tidak ada bahasa namanya kufu atau kafa'ah, Anda pasti memilih pasangan Anda yang sesuai, kan begitu. Pasti bohong kalau tidak. Itu orang yang mengingkari. Kalau orang mengingkari kafa'ah itu hanya dengan lesannya. Pada dasarnya kalau putrinya, dia punya putri yang berpendidikan tinggi, dia soleh, alim. Tiba-tiba ada orang asal saja nggak jelas nasabnya, nggak ini mau menikahi dia. Kira-kira dikasih atau tidak? Ya tidak. Atau mungkin pendidikannya lebih lebih rendah. Nggak bisa. Loh kenapa? Nggak kufu. Loh. Bukan berarti merendahkan dia. Karena apa? Saya ingin memasangkan anak saya yang sesuai. Demi kesinambungan dalam pernikahannya nanti. Makanya seorang pedagang, seorang bos kaya bisa menikahkan anaknya dengan bos kaya, dengan kaya. Tapi bukan berarti dilarang seandainya seorang kaya menikah dengan seorang fakir. Bukan dilarang. Anak raja boleh menikah dengan anak seorang yang hidup di kolong jembatan, sah, nggak ada masalah dalam pernikahan, sah. Cuman kafa'ah itu diatur untuk menserasikan dalam pernikahan itu. Sehingga kafa'ah itu misalnya dalam jumhur ulama semua mengatakan ada yang kafa'ah, bukan kasta, tidak. Tapi kafa'ah ini bisa digugurkan. Maksudnya gini, Anda seorang wanita punya lingkungan tertentu, keluarga tertentu, maka lihat, kalau ingin menikahkan seorang wanita, jangan sampai kamu mencorangi keluarga. Ambil suami yang sekiranya sesuai dengan keluargamu. Jangan sampai menjadikan tercoreng keluargamu. Tapi kalau ternyata kamu ingin menjatuhkan dan keluargamu juga ada masalah urusanmu. Kan begitu bunyinya. Bukan ini masalah membedakan lalu orang ini rendah. Oh enggak. Kafa'ah itu untuk. Sehingga kafa'ah dalam madhab kita Syafi'i adalah kafa'ah fid din disepakati. Termasuk madhab Malik, kafa'ah fid din. Kafa'ah fil hiraf, dalam hiraf itu profesi. Nah ini ada profesi ini nggak sesuai dengan ini. Anaknya menteri, anaknya raja nggak sekufu dengan anaknya pedagang biasa kaki lima misalnya. Itu adalah kenapa? Jangan sampai nanti misalnya seorang raja menantu dengan orang, biarpun di hadapan Allah yang di kaki lima bisa lebih mulia raja fajir kok. Tapi secara akal memang begitu, raja kalau punya anak perempuan pengennya nikah ya mungkin berbesanan dengan raja seberang. Atau anaknya menteri, atau seorang pemuda yang hebat bisa jadi penerusnya dan seterusnya. Itu kan fitrah manusia, akal manusia. Jadi siapapun yang mengatakan kafa'ah tidak ada, itu sebetulnya dia mengingkari dirinya sendiri. Bohong kalau Anda, siapapun Anda, kalau punya anak perempuan kemudian ingin dinikahi oleh asal orang, mungkin secara martabat di bawahnya, nggak ada kelebihannya sama sekali, nggak mungkin. Mungkin dia secara ekonomi di bawah Anda, tapi secara ilmu dia lebih nonggol. Mesti ada. Coba, jujur. Anda punya seorang anak gadis
yang punya pendidikan tertentu, kealiman tertentu, kecantikan yang tinggi misalnya, lalu akan dinikahi oleh seseorang di bawahnya, Anda akan berkata, apa nggak ada yang lainnya? Coba. Nggak serta-merta Anda terima. Oh, dia lebih fakir dari Anda. Iya, nggak apa-apa. Tapi dia lebih alim dari anak saya. Atau lebih, itu kan wajar masalah bicara kafaah. Nah, balik kafaa'un nasab, ada nasab mulia, nasab ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu dijaga ilmunya kafaah ini. Menjaga kafaah ini seperti itu. Jadi kafaah ini adalah disepakati oleh manusia berakal dan disepakati oleh 4 madhab, cuman perbedaannya adakah kafaah di nasab dianggap atau tidak. Misalnya madhab Malik tidak menganggap itu semuanya misalnya, tapi kafaahnya fid din saja. Selain madhab Malik, madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, kafaah ada termasuk nasab. Ini perbedaan, tapi kafaah ini adalah harus, namanya keserasian itu. Ternyata di luar agama Islam pun, biarpun ya, jangan orang yang beragama Islam tidak belajar ilmu kafaah pun secara otomatis dalam berbesanan pun juga mikir. Nggak pernah karena dia seorang bisnismen, seorang kaya, berhayal kalau punya menantu nanti paling enggak juga bisa bisnis, dan nggak kebayang, kecuali tiba-tiba anaknya sudah terlanjur gandrung, lari, itu baru. Tapi kalau suruh milih pasti besanan mana? Sama pebisnis yang jujur, hebat, pasti begitu. Ini adalah kafaah. Jadi bukan seperti kasta. Kalau kasta memang dianggap rendah, kasta sudra adalah rendah. Nggak boleh semua apapun bentuknya. Ini berurusan dengan orang yang apalagi kasta Brahmana atau kasta ksatria, nggak bisa misalnya. Ini di kalangan pun ini urusan dalam agama lain, kita tidak akan tahu lebih jauh masalah ini. Tapi bisa saja setelah itu adalah mereka bisa saling menikah, mungkin urusan ini kita tidak masuki agama lain. Yang jelas bukan pembedaan, karena kasta Brahmana sampai derajat mengatakan titisan dewa-dewa dan sebagainya, atau bagaimana Allah alam. Nggak ada, bukan seperti itu. Sebab kalau kasta dalam agama ini adalah betul-betul direndahkan, kasta sudah ada rendah. Kalau tidak, seorang anak petani bisa saja menjadi mulia di hadapan Allah, nggak ada beda, di hadapan Tuhan Allah. Anak petani, anak pedagang bisa mengalahkan anak raja karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bedanya lagi di saat masalah kafaah, orang yang punya kufu tinggi maka dia bisa meruntuhkan, menjatuhkannya lalu memilih yang di bawahnya, sah, nggak ada masalah. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.